ditotok gitu ya, ada bedanya Pak? Ini nyaring. Nggih. Nggih, suarane. Yang nyaring tidak kopior. Yang ini enggak kopior. Ini kopior. Ini kopior. Yang ada mbek-mbeknya kalau bahasa Jawa ya Pak. Mbeknya nih. Nggih, mbek. Terdengar nggih. Oh iya, beda emang Pak, suaranya beda. Sama ini. Jangan puntir apa kalau puntir? Mana jenengan mawon. Ada suaranya khusus. Seperti kelapa tua ya Pak ya? Dia seperti penuh hancur di dalamnya. Seperti kelapa tua yang pasti. Kita akan nanti praktek buka langsung ya. Ini tidak saya skip lah ya. Ini bapak yang paling pinter menebak antara kopior dan tidak. Ini suasana usaha dari beliau, bapak yang berani merintis usaha yang lain daripada yang lain. Ini tanahnya ditanami sama kelapa kopior. Ini masih ada yang lain, ada 2 lokasi untuk pembuahan, dan ini pembuahan atau plus yang untuk kuliner yang di sini. Nah, ini langsung dibuktikan sama beliau kalau yang diambil tadi emang benar-benar kopior. Ini beliau sudah ahlinya ya. Sudah berapa tahun Pak? Sejak tahun 2003 sudah mengenal kelapa kopior. Baru mengenal itu 2003 ya Pak? 2003 kami awal menanam, terus mulai saat itu kami belajar untuk mengetahui tentang kopior dari atas sampai ke bawah. Gorengnya Mas, iku masing sing penuh Mas. Wis ora apa-apa, ora usah. Satu. Ini yang sudah disiapkan di rumah, dan ini tadi yang baru dipetik ini. Nah ya, ini hasil dari beliau tadi yang manjat sendiri. Kadang kalau dipecah ya begini. Nah, ini bibit dari bapak sendiri yang punya. Ini sampai penuh ya, kalau emang tua beneran sampai penuh kayak gitu ya Pak ya. Tidak usah dikupas, dia pun mengelupas sendiri. Ini untuk penanaman berapa tahun kalau boleh tahu? Sama saja, 2,5 tahun nganten. Sudah seperti itu ya. Kalau memang kayak gini luar sampai full. Monggo dicipi, nek pengen rasanya langsung dicipi. Itu tadi sudah yang di sana. Yang ini kesannya ada rasa memang khusus. Coba kita yang nggak tahu kelapa kopioran. Tidak usah dikunyah lah ya. Langsung dia meresap sendiri. Terus biar rasanya. Iya, biar di mulut. Benih dari ketelatenan dan usaha yang sabar dari beliau. Nah, ini full satu. Seputih salju, bentuknya kelapa kopior seputih salju. Kalau kita makan ada rasa krenyesnya karena tanah tekstur pasir. Ini bentuk kelapa kopior yang sudah memang maksimal. Jadi pembeli yang mau pesan kami bisa memilihkan yang seperti ini. Khusus ini. Untuk dibawa pulang yang tidak tahu kopior biar tahu tentang kopior.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya berkunjung atau ini sekedar melepas lelah ya, dan alhamdulillah tidak sengaja ini ketemu sama beliau, pemilik dari ini, kalau boleh tahu namanya atau temanya apa Pak? Satu, temanya agro kelapa kopior awalnya, terus terbentuk kuliner, serta kami lengkapi dengan edukasi. Jadi edukasi semua pengunjung tentang masalah seputar kelapa kopior. Jadi yang kami sampaikan bahwa budidaya kelapa kopior yang kami budidayakan ini, satu, tumbuh subur, 2,5 tahun berbuah, dan semuanya bebas hama, wawong khususnya. Oh, bibit dari Anda gitu? Bibit dari kami, ada induk yang usia 15 tahun ke atas, ini salah satu induk yang kami tanam. Ya, ini kan tadi sebetulnya nggak sengaja juga. Terima kasih kunjungannya. Biasanya kesana bawa kamera dan ini tidak. Iya. Saya sangat menarik dan saya sangat suka sekali dengan usaha kreatif seperti yang Anda ini rintis sekarang. Ini sudah berjalan berapa tahun? Ini penanaman 2016 bulan 6, ini genap usia 4 tahun 1 bulan. Yang di belakang saya ini? 4 tahun 1 bulan. Ada yang kemarin 3 tambal sulam karena kami belum menemukan titik temu untuk mengendalikan hama. Sekarang kami bisa menjamin kelapa kami bebas dari hama, karena yang ditakutkan petani itu biasanya hama. Hama nomor 1, wawong. Wawong itu emang luar biasa, momok. biasa untuk petani. Pak, untuk usaha tanam ya, Anda kan sudah dari pembibitan juga penanaman sampai penjualan. Membutuhkan karyawan berapa sampai sekarang? Untuk sampai saat ini masalah agro kami tangani pribadi. Kami tidak ada orang lain mencampuri tanaman kami. Cuma untuk kuliner ini kami membutuhkan karyawan tertentu yang khusus untuk melayani kuliner. Yang dikhususkan di sini berarti selain kuliner juga edukasi, pembibitan, jual bibit dan jual buah. Jual buah. Kalau ada pengunjung Pak ya, kalau ada pengunjung yang datang, seumpama pengen sambil belajar, apa setiap hari Anda di sini? Kami saat ini Nyon Sewu memang beralih profesi. Kemarin kami kerja di salah satu perusahaan, karena ini sangat menyangkut masalah agro. Kami alih profesi ke pertanian kelapa kopior dan difokuskan di situ. Edukasi, karena kami sampai saat ini tamu-tamu yang datang dari luar kota, dari luar pulau, dari Jambi, Sumatera, ada Medan, sampai luar negeri. Kemarin mau ketemu saya tidak ketemu. Ketemunya jam 5 sore. Saking sampean masih tidak fokus di sini ya? Karena kami masih memaksimalkan kerja di perusahaan. Gitu. Kami tidak bisa mengambil agro untuk penuh. Sekarang kami memang buka setiap hari, setiap waktu ada kami, dan kami bisa untuk edukasi langsung sambil belajar, sama-sama belajar. Ide dari mana Pak awalnya sampai punya gagasan seperti itu? Padahal kan banyak Pak di daerah sampean ini kelapa. Alhamdulillah kan banyak. Tapi yang saya lihat dari awal, Anda yang berani membuat gagasan atau usaha seperti ini kan termasuk usaha kreatif yang jarang dipikirkan sama orang lain. Ide dari mana? Terima kasih. Ini pertama begini. Saya 2003 itu beli lahan, kami tanami kelapa kopior, terus sampai usia berbuah dan produktif saya anggap menjanjikan. Saya merasa nyaman punya kelapa. Terus kemarin 2016 beli tanah kaplingan minimalis ini. Terus tidak ada salahnya kami untuk budidayakan kelapa kopior untuk masa depan. Awalnya ini tidak kuliner, tidak edukasi, ini hanya untuk kebutuhan dan untuk masa depan. Karena satu, kelapa kopior itu tanpa banyak perawatan yang menggunakan biaya. Yang kedua, buahnya bisa kita panen sepanjang masa, tanpa kenal musim. Yang penting ada lahan dulu. Ada lahan dulu. Meskipun lahannya sedikit, monggo ayo dimaksimalkan, bisa ditanami. Boleh tahu nggak untuk bibit pertama harganya berapa? Boleh dikasih tahu? Untuk bibit kami standar 25.000. Tapi dari Anda ini termasuk berani menjamin kalau emang hama? Semua masalah hama. Kalau kami satu, dari bibit kami tidak bisa menjamin bahwa kelapa ini yang nanti ditanam bisa kopior. Tapi keseluruhan yang saya tanam ini kan kopior. Jadi tergantung, ini masalah menyangkut masalah rezeki juga. Oh iya. Untuk wawong, jelas kami pengunjung
edukasi bersama kami bisa menjamin nanti kelapanya tidak dimakan hama dengan efektif, tidak biaya mahal. Kami harus mempraktekkan cara pengendalian hama, pawang khususnya. Ini saya lihat waktu pertama saya datang ke sini kan baru segini ya Pak ya? Iya. Baru batas segini, sekarang sudah melebar, semakin melebar. Semakin Usaha itu melebar. ya tidak, kalau modal banyak ya langsung lebar bisa ya Pak ya? Semestinya begitu Pak. Kemarin begini, Nyun Sewu ini untuk agro kopior, karena kopior ini bisa dibilang bahwa minuman kopior ini Nyun Sewu hitungannya kuliner yang lebih fantastis lah dibanding minuman biasa gitu. Agak harganya pun agak lumayan. Makanya kami kemarin ini sampai membuat seperti fasilitas kolam renang supaya lokal ini bisa masuk mengantar anaknya, nanti bisa minum teh, minum kopior. Jadi agro ini bisa masuk semua kalangan. Yang diunggulkan tetap kopior. Tetap kopior. Di sini tidak harus beli kopior. Di sini bermain selfie. Masih ada mau spot-spot jagung gitu. Untuk perubahan tempat duduk dan segala macam mengikuti arus zaman sekarang. Trennya kayak gimana? Alhamdulillah begitu. Ini banyak perubahan. Setiap saya datang ada perubahan. Jadi, terima kasih untuk yang muda, untuk yang tua bisa datang ke sini, bawa pacar boleh. Iya, silakan monggo, gratis tanpa ada tiket masuk. Mau di sini jagung-jagung, mau istirahat. Juga alhamdulillah sekarang luas juga. Alhamdulillah. Pak, ini yang perlu saya tanyakan lagi, dan mudah-mudahan teman-teman juga tahu modal tekad untuk usaha dari awal sampai sekarang Pak, kekuatan usahanya. Ada dukungan nggak dari pemerintah sekitar, terutama di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata? Kira-kira ada support nggak? Sampai saat ini, alhamdulillah kami sudah diterima media massa, stasiun televisi, kami mandiri tanpa ada bantuan apapun dari Dinas Pertanian atau Dinas Pariwisata atau yang lain. Belum ada. Padahal namanya Nyun Sewu hitungannya untuk lahan yang dikatakan bahwa ini kopior itu unggulan Kabupaten Pati yang harus kita mestinya kan kita membutuhkan satu-satu perawatan, masalah mempertahankan fasilitas contoh anak datang di sini tidak ada mainan, tidak ada hiburan. Ini kan kami hanya sekedar lah seperti ayunan dan yang lain-lain kami buat sendiri. Memang usaha itu, kalau usaha semuanya insya Allah bisa Pak. Kalau mempertahankan itu emang yang sulit. Oh, ini untuk trik atau konsep Anda mempertahankan harga utama ya. Karena harga kopior ini tidak seperti harga kelapa biasa. Untuk membuat pelanggan ini tidak lari, trik apa yang Anda gunakan di Terima kasih. kopior? Karena kopior satu, kebutuhan semakin banyak, barangnya terbatas. Kami tetap menstabilkan harga, tetap tidak berubah, dan masalah penyajian tidak berubah. Meskipun turun naik, kalau memang turun kami bilang turun. Kemarin ada COVID-19 memang kami bilang bahwa kelapa kopior ini turun, kami jual serendah mungkin. Tapi saat ini kelapa kopior naik harganya fantastis, kami pun tidak menaikkan harga. Tetap sajian itu yang seperti biasa supaya pengunjung tetap kerasan bahwa kesan sajian kami memang segitu, dan mungkin ya bagaimana latihan kuliner. Tidak kaget dengan harga yang naik ya. Itu yang emang dari pengusaha-pengusaha lain, pengusaha kreatif yang kadang-kala sulit mempertahankan ya di harga itu. Karena beda sedikit ya juga lari. Tapi kalau kopior kan tidak semuanya ada gitu. Untuk bahan dari kelapanya, apa emang yang di atas ini aja atau punya lahan lain sendiri, atau ngambil dari kelapa-kelapa dari masyarakat lingkungan atau gimana? Sampai saat ini kami tetap menjaga supaya pengunjung di sini terasa nyaman bahwa hasil dari Agro 1, 2, 3 kami tidak mencukupi, karena kebutuhan khususnya hari Minggu kami membutuhkan sampai 100 hingga 100 lebih buah. Jadi kami lebih mendekatkan diri kepada petani-petani, kepada pemanjat agar nanti bisa kirim ke lokasi kami bisa membuat ada pengunjung tidak kecewa, tidak ada kopior. Karena kopior ini langka, jadi tidak seperti kelapa muda, sekali petik ada. Satu pohon itu tidak semuanya kopior. Tidak semuanya walaupun kopior. Bibitnya memang asli kopior. Ya.
Tapi dari jenjangan tetap ada kopior. Bisa juga 90%, 50%, 30%. Rata-rata 50%. Pak, kasih trik Pak, modal dari awal atau usaha dari awal. Apa saja yang dibutuhkan untuk mempunyai usaha seperti ini atau mempunyai kebun kelapa seperti ini supaya teman-teman muda ini punya grega atau Inisiatif jiwa untuk kreatif. Usaha kreatif dan tidak ragu Pak. Silakan. Ini, Tidak hanya dilihat dari hasilnya, biar tidak dilihat dari hasilnya. ini kami sampaikan satu, bahwa untuk budidaya kelapa kopior tidak banyak membutuhkan biaya, tidak banyak modal, kita hanya beli bibit. Kopior tidak perlu masalah perawatan pupuk, tidak. Hanya kita kalau memberikan pupuk lebih baik. Yang satu untuk obat hama itu pun kami bisa memberikan lebih efektif karena obat yang murah ini bisa dilakukan dengan cara praktek kami di Agrokopior. Dengan contoh harga obat 76.000 bisa digunakan 1 tahun. 1 tahun. Itu Pak. Jadi tidak ada seperti kita memelihara hewan tiap hari beli makan. Kalau kelapa kopior itu enggak. Cuma kita datang merawat gitu saja, memperhatikan supaya tidak. Kalau waktu penanaman berarti bisa untuk sampingan ya. Iya. Bisa untuk kerja lain juga masih bisa. Bisa. Kalau waktu penanaman, kalau sudah bikin usaha seperti ini ya Harus emang fokus. Harus fokus. Iya. Nah, kan selama menanam masih bisa jalan untuk kerja lain, boleh ya. Nanti bisa fokus juga. Pak, ada tambahan lain untuk keunggulan dari Agrokopior, silakan disampaikan. Satu kami sampaikan bahwa Agrokopior yang khususnya di lokasi Pati Utara dari Tayu sampai kilometer 8 ini kualitas kopior istimewa dibanding dengan yang lain. Ini kemarin sudah dicek dari universitas-universitas masalah Saribua. Yang satu di sini memang cocok karena tekstur tanahnya, yang kedua dekat pantai. Agak pasir, Pak. Agak pasir. Jadi ini cocok lah. Apakah nanti kelapa ditanam tidak di sini hidup atau enggak? Semuanya kelapa kopior ramah lingkungan. Ditanam dimanapun bisa hidup, dimanapun bisa berbuah, namun harus dengan cara sistem media yang kami sampaikan. Oh, ya. Di tanah lempung, liat, padas itu bisa juga. Nanti lebih lengkapnya Anda bisa ke sini sambil minum es kopior, kelapa kopior, sambil bertanya sama Pak. Sekarang Bapak fokus di sini dan beliau kalau Anda bertanya sangat senang untuk menjawab dan memberikan edukasi kepada Anda. Mohon maaf, ini sama Bapak siapa ya? Sama Bapak Haji Ismail. Bapak Haji Ismail, dan beliau adalah pemilik usaha dari Agrokopior. Dan mudah-mudahan kedepannya semakin sukses dan Terima kasih orang-orang yang kunjungannya lain. semuanya. Ini sampai di sini kebersamaan kita dan semoga Anda yang berkunjung puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Agrokopior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.